Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 2 Maret 2024 atau 22 Sya'ban 1445 Hijriah diadakan Raker Pimda atau Rapat Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin yang diikuti oleh majelis-majelis dan lembaga-lembaga yang ada di pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Banjarmasin. Banyak hasil-hasil yang didapatkan dari Raker Pimda, di antaranya akan membentuk Korps Mubalik Muhammadiyah dan mendirikan Kuliatul Mubalikin. Kemudian mengadakan pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian membentuk forum masjid dan musala Muhammadiyah. Kemudian juga ada sosialisasi travel dan umrah Muhammadiyah daerah Kota Banjarmasin. Selanjutnya pelatihan mubalik dan imam muda. Juga ada pendayagunaan wakaf dan penyeragaman papan nama serta membalik nama sertifikat tanah milik Muhammadiyah. Berikutnya juga akan ada usaha untuk peningkatan kesejahteraan guru Muhammadiyah, kemudian mendistribusikan beras Muhammadiyah, kemudian juga ada kegiatan pekan seni dan budaya serta olahraga Muhammadiyah. Selanjutnya kajian rutin ORTOM, Organisasi Otonom Muhammadiyah. Selanjutnya akan adanya pendidikan kesadaran hukum, menyiapkan sarana prasarana kebutuhan digital. Berikutnya memberikan penyuluhan tentang kesadaran lingkungan, dan Lajismu akan memberikan insentif kepada guru duafa, dan akan ada pelatihan rutin akuntansi. Juga akan dilakukan pembuatan database pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah. Sedangkan di bidang kesehatan akan ada sunatan massal di bulan Ramadan. Berikut kita ikuti sambutan atau pembukaan oleh Ketua Muhammadiyah Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Maskur MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati seluruh pengurus daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, anggota pimpinan dan juga pembantu anggota pimpinannya, majelis dan lembaga. Yang saya hormati ORTOM ya, pimpinan daerah yang pada hari ini juga diundang bisa berhasil mengikuti acara Raker Pimda. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan di jadwal 25 ya, mudah-mudahan nanti sebelum 25 selesai ya. Tadi saya menghadiri dulu undangan pelepasan itu ada ya. Karena peserta terbanyak itu adalah dari Kota Banjarmasin. Oleh karena itu kalau saya tidak hadir kan tidak enak. Hanya ada dua aja yang dari Martapura dan Lain Baru. Ya tentu kita berharap nanti mudah-mudahan anak-anak kita yang ikut ya peserta di sana nanti bisa meraih prestasi, kemudian disehatkan oleh Allah ya hingga kembali. Saya atas nama ketua dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak yang Ibu dalam mengikuti acara Raker Pimda ya, yang dilaksanakan pada hari ini. Di dalam anggaran dasar
rapat kerja itu adalah forum untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi. Kita pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya di sekretariat itu, masing-masing majelis menyampaikan ya program kerja untuk jangka waktu 5 tahun, satu periode. Adapun acara pada hari ini, kita akan membutiri ya, dari semua program yang kita buat selama satu periode ya. Nanti kita akan bicarakan, diskusikan prioritas yang bisa kita laksanakan pada tahun 2024. Ini nanti silakan Bapak-Bapak di majelis dan lembaga yang sudah punya program studi, program kerja ya, nanti dibicarakan prioritas apa yang bisa dilaksanakan untuk tahun 2024. Jadi program itu kan ada yang di amal usaha, ada yang di luar amal usaha. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sepakat itu. Tentu dengan melihat perkembangan itu, dinamika daripada kehidupan ya, di organisasi maupun di negara kita. Nanti sebentar lagi kita akan memiliki presiden baru, dan tentu arah kebijakannya itu mungkin ada yang sama dengan yang sebelumnya, mungkin ada yang baru, terutama mungkin di bidang ekonomi, bidang sosial, seni budaya dan sebagainya, pendidikan. Nah itu yang mungkin kita jadikan acuan untuk kita sama-sama membicarakan, diskusikan ya, program yang kita buat di 2024. Insya Allah kalau 2025 nanti kita susun lagi. Jadi kalau misalnya program itu tidak selesai di 2024, mungkin bisa dilanjutkan 2025. Di dalam anggaran dasar memang minimal sekali atau 2 kali ya, untuk masing-masing majelis dan lembaga. Bapak dan Ibu, adapun rapat kerja itu kan diadakan 2 jenis ya, 2 apa istilahnya, 2 cara itu ya. Pertama adalah rapat kerja pimpinan. Nah itu seperti tahun-tahun sebelum, periode sebelumnya itu juga demikian ya. Jadi ada rapat khusus anggota pimpinan yang dihadiri tentu oleh anggota pimpinan. Kemudian ada rapat kerja unsur pembantu pimpinan. Nah itu yang tertera di dalam anggaran dasar. Jadi masing-masing itu ada 2 ya, dalam rapat yang dilaksanakan di dalam perserikatan. Tapi ada juga yang bersama ya, antara anggota pimpinan dan majelis terkait itu, untuk membicarakan hal yang fokus yang terarah itu. Misalnya ke pendidikan, nah bisa saja kami memanggil nanti majelis pendidikan ya, buat pimpinan memanggil untuk kita bicara bersama. Ekonomi juga demikian. Tapi ada rapat yang khusus komisi ya, komisi yang diselenggarakan oleh masing-masing majelis dan lembaga. Saya kira sama dengan organisasi lain gitu. Nah tadi sudah saya sebutkan bahwa rapat pimpinan diadakan sekurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Rapat kajian majelis dan lembaga juga demikian.
uh, apa ya, berkenaan dengan rapat pimpinan, anggota pimpinan maksudnya, itu biasanya kami lakukan pada saat misalnya kita ingin merencanakan pembangunan di amal usaha, misalnya pendidikan ataupun apa saja ya, masjid misalnya, kalau ada ibadah, tempat ibadah, kemudian tempat panti asuhan dan lain sebagainya, itu kami bicarakan dengan semua anggota pimpinan, karena amal usaha itu adalah tanggung jawab pimpinannya di masing-masing tingkatan. Jadi untuk membangun dan sebagainya, biaya mencari dana, nah, itu dibicarakan bersama. Namun apabila besar anggaran dan sebagainya, kita bentuk panitia. Panitia itu gabungan nanti, semua yang ada membantu, dilibatkan. Kemudian kalau ada misalnya orang membeli tanah, hibah dan sebagainya, ya ini adalah kewenangan daripada anggota pimpinan untuk memutuskan apakah diterima atau tidak. Itu kita melihat daripada lokasi, ya, apakah ini memungkinkan untuk kita jadikan amal usaha. Nah, itu adalah ranahnya anggota pimpinan untuk bicarakan. Kadang orang memberi tanah wakaf ini ada yang jauh benar lokasinya. Nah, ini kan jadi pertimbangan kita, sanggup kan kita membangun kalau misalnya mereka menginginkan ini dibangun musola atau masjid atau tempat pendidikan dan sebagainya. Nah, tentu kita melakukan ya pertemuan-pertemuan. Memang di Muhammadiyah ini kan kita menganut kepimpinan, gaya pimpinan partisipatif ini, kolegial bilang-bilang. Nah, kita menyentuh Nabi kita untuk selalu minta pendapat. Dan ternyata di dalam beberapa penelitian itu memang sangat signifikan ya hasilnya apabila memutuskan sesuatu itu dengan cara bersama. Tapi itu dilihat daripada besar kecilnya organisasi. Kalau kita tinjau di lain, bisa saja keputusan itu ada di tangan pimpinan, ketua yang lain kita minta saran masukan aja. Itu dilihat situasi ya yang ada di kelompok organisasi itu sendiri. Kalau banyak yang menentang, misalnya kada setuju, sementara program itu harus dilaksanakan, maka ini adalah kewenangan daripada ketua untuk memutuskan. Tapi semua itu bisa kita hindari. Mudah-mudahan yang kita utamakan itu adalah kolegialnya, sehingga nanti tidak ada saling disalahkan. Nah, ini kebaikan daripada gaya kepimpinan kita. Saya kira di lain juga demikian, banyak yang mencontoh seperti itu ya. Karena kita Muhammadiyah berdiri sudah lama, ratusan tahun sebelum merdeka. Jadi kalau ada yang mengikuti itu berarti ya sebagian namanya itu gaya Muhammadiyah. Nah, kemudian apa yang sudah kita buat dalam program kerja itu, tentu kita mengacu pada hasil muktamar dan juga musyawarah wilayah ya, turunannya. Demikian juga nanti cabang itu, dan nanti tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal yang ada di Indonesia ini. Jadi saya mengamati bahwa semua organisasi itu kan kadang ada yang bagus jalannya, ada yang tidak. Karena ada beberapa indikator yang membuat ya sebuah organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya kalau ada kebijakan pemerintah yang
membatasi misalnya ruang lingkup daripada organisasi itu. Harus ini, sementara organisasi itu tidak mampu, sehingga akhirnya kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada kemajuan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi ini saya kira memang sangat kita perhatikan, dan mau tidak mau kita harus mengikuti. Semua pekerjaan itu dialihfungsikan dengan kita menggunakan sistem. Jadi ada yang menggunakan aplikasi, terutama internet ini, program-program kita misalnya. Nah, oleh karena itu dulu yang manual, sekarang kita mengikuti. Dan itu yang sering dibicarakan di pimpinan pusat. Jadi terutama di amal usaha, kita harus proaktif sebenarnya dan inovatif untuk terus mengikuti perubahan. Dan sebenarnya Muhammadiyah itu sudah dari dulu tajdid itu kan, selalu kita melakukan terobosan, khususnya untuk masalah muamalah. Ya kalau yang masalah ke atas itu kan sudah diatur oleh Nabi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan berbagai kegiatan di tahun ini, semua kegiatan itu kan tentu memerlukan biaya ya. Nanti insya Allah dibuat aja biayanya nanti. Ada tahun ini ada beberapa kali di masing-masing majelis atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Ya tentu tujuannya adalah untuk dakwah gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk membela agama Allah itu melalui berbagai kegiatan baik di amal usaha maupun di luar itu. Jadi ada yang bilhal dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira kalau masalah biaya ini relatif aja ya. Apabila kita ingin melakukan sesuatu kemudian terbenturkan biaya, lalu kita seolah-olah ya tidak punya semangat dan sebagainya. Sebenarnya bisa aja dilakukan ya. Dicari dana, sumber dana itu asalkan kita mau bergerak. Nah, lalu ada cara yang beberapa kali saya sampaikan. Kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Misalnya di majelis ekonomi, misalnya ini ekonomi, mau melaksanakan berbagai pelatihan atau yang membuat orang bisa memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk dirinya. Kita mengadakan apa misalnya, karena itu memang dimuat juga di dalam program kita pelatihan itu. Selain kita punya misalnya usaha sendiri yang lain. Nah, ekonomi tidak hanya sendiri majelis saja. Kita bisa bekerja sama dengan majelis lainnya, misalnya kadernya majelis pendidikan itu, karena yang mengikuti mungkin ada sebagian dari pelajar, ada sebagian dari generasi muda dan sebagainya. Nah, itu kita bisa berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah, sehingga nanti kelihatan itu kegiatan itu lumayan semarak gitu. Dan kita bisa nanti meminta bantuan kerjasama dengan orto. Karena kalau melibatkan perempuan tuh Asia gitu. Yang mudanya enak. Kemudian yang lain-lainnya itu juga. Sekiranya ini beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam kita melaksanakan berbagai kegiatan di awal tahun 2024 ini. Saya kira ini mungkin yang disampaikan, nanti terlalu panjang ya. Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi yang penting begini, saya hanya mengharapkan pada bapak-bapak yang ada di pimpinan, yang berpimpinan dan juga di majelis dan lembaga untuk saling mengingatkan aja. Kadang-kadang kita nih, ya saya memaklumi ya, karena masing-masing kan punya kegiatan sendiri-sendiri,
ya yang kegiatan pokok lah yang tidak bisa ditinggalkan, ada yang bekerja di sini, bekerja sini. Namun apabila kita niati itu untuk kita bisa berbagi kepada organisasi, insya Allah itu akan ada aja jalannya. Saya juga banyak juga, tapi ternyata karena sudah saya niatkan, ya alhamdulillah bisa aja saya melaksanakan ya, karena tergantung niat juga ya, karena niat kita yang bisa memajukan ya, Muhammadiyah. Demikian yang bisa sampaikan, dan harapan kita mudah-mudahan nanti pertemuan kita ini kita sampai ya, mudah-mudahan sampai asar aja lah saya. Dan saya diminta untuk sekaligus nanti membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Banjarmasin 21 Saban 1445 Hijriah bertepatan dengan 2 Maret 2024. Raker Pimda Rapat Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin tahun 2024 resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Tabligh Pengajian Lembaga Muhammadiyah Allah dan Kaji serta Majelis Pendayagunaan Wakaf. Pertama dari Majelis Tabligh Lembaga Muhammadiyah Allah, program kerjanya pertama mendatangi ustazah Kota Banjarmasin dan membentuk Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Membentukkan korps ini lanjutan dari rencana Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Kalsel akan membentuk Korps Mubalik Muhammadiyah se Kalimantan Selatan, sehingga tentu kita perlu juga membentuk Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Harapannya nanti dari Korps Mubalik ini akan melanjutkan pada program kerja yang lebih fokus kepada para mubalik, yaitu dengan kuliatul mubalikin. Insyaallah di situ akan digarap oleh Korps Mubalik Muhammadiyah. Sasaran ustadz-ustadzah Muhammadiyah Kota Banjarmasin waktu pelaksanaan mulai bulan April 2024, mitra kerjasama takmir masjid, kemudian majelis kaji dan tajdid. Program kerja yang kedua, melaksanakan pengajian pimpinan daerah setiap 1 bulan sekali dengan format yang setujui. Hingga dari formatnya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Di formatnya, insya Allah pelaksanaannya subuh ahad setiap awal bulan. Subuh ahad setiap awal bulan. Akan tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, itu nanti tetap tentatif, artinya barangkali mungkin mundurkan, tetapi kita coba laksanakan dulu, kita rencanakan dulu setiap ahad, setiap subuh ahad awal bulan. Mitra kerjasama majelis kaji dan tajdid. Kemudian yang ketiga, pembentukan forum masjid dan mushola Kota Banjarmasin. Ini tentunya sudah terbentuk, hanya saja karena kepengurusannya sudah perlu diperbaharui, sehingga tadi usulan juga dari Ustaz Arif Budiman selaku sekretaris, lebih baik dibentuk kembali. Kemudian Pak Haji Arvin sebagai wakil ketua kalau tidak salah. Nah ini insya Allah kita bentuk lagi, kemudian nanti pada bulan Mei 2024. Sasarannya masjid-masjid Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Kemudian yang keempat, menetapkan Khatib Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Waktu pelaksanaan minimal 1 bulan sebelum hari H. Minimal. Kalau memungkinkan 3 atau 2 atau 3 bulan sebelum itu.
Nah tadi sudah belum juga sampaikan terkait usulan Ustadz Reza Matondang untuk mengisi khutbah Idul Fitri di Samsat. Tadi ada masukan dari saudara kita Nenda untuk dipikirkan kembali kalau memilih pimpinan pusat. Nah jadi ini kan memang perlu penanganan, siapa yang mengawani, sementara majelis tabligh dan tarjih itu rata-rata jadi khotib di mengisi khotib di tempat-tempat itu. Jadi siapa yang mengawaninya? Nah jadi tadi yang mengawani ini rencananya kita akan mintakan kepada yang mengusulkan. Soalnya sini mengusulkan, harus dia mengawani juga. Atau ini apa dakwah fil hal ini? Berapa orang hadir situ kan mengusulkan dapat pahalanya juga. Kemudian sosialisasi travel haji dan umroh. Sasarannya ustadz-ustadz dan takmir masjid Muhammadiyah Kota Banjarmasin, insyaallah nanti kita laksanakan pada bulan Mei. Tadi sesudah terbentuknya forum masjid dan mushola Kota Banjarmasin. Kemudian mengikuti atau mengikutkan pelatihan bimbingan haji dan umroh yang diadakan oleh Kemenak. Nanti kita coba pilih ustadz-ustadz Muhammadiyah Kota Banjarmasin untuk waktunya, tentu mengikuti info dari Kemenak. Nah di sini tadi disampaikan oleh Pak Haji Ujang terkait pembagian insentif untuk jamaah yang diikutkan. Jadi yang merekomendasikan jamaah umroh itu mendapatkan 1 juta. Kemudian untuk pimpinan daerah Muhammadiyah 250.000. Kemudian majelis tabligh 250.000. Ini kan nanti kan dikeluarkan karena jadi satu orang itu ada insentif 1.500.000 dengan pembagian tadi jamaah yang merekomendasikan, dan pokoknya siap berangkat itu 1 juta. Kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah 250, majelis tabligh 250 supaya majelis tabligh berintas ya. Itu dari majelis tabligh. Kemudian travel haji dan umrah. Kemudian majelis tarjih dan tajdid, itu program kerjanya pelatihan mubalik, khotib, imam dan muadzin. Ini lengkap, satu paket komplit. Sasarannya mubalik dan imam muda. Ini insya Allah nanti juga kita sosialisasikan pada saat terbentuknya forum masjid Kota Banjarmasin, supaya ada penyeragaman, ada lain-lain. Insyaallah pelaksanaannya Mei 2024, mitra kerjasama majelis tabligh dan takmir masjid, satu program. Kemudian dari majelis pendayagunaan wakaf, program kerja pendataan tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kota Banjarmasin, apakah itu di pimpinan cabang atau di ranting. Ini dari majelis pendayagunaan wakaf akan mendata. Kemudian waktu pelaksanaan 1 periode, mitra kerjasama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Yang berikutnya menyeragamkan papan nama atas nama milik Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, pembuatan sertifikat atau balik nama. Ini yang kami diskusikan tadi bersama 3 majelis yang didampingi oleh Ustaz Khairul Anam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu pelaksanaan itu pendataannya Januari sampai dengan Maret, eksekusinya insya Allah menggergahalangan Juni dan Juli. Mitra kerjasamanya melalui internal Muhammadiyah, baik itu Hajismu atau majelis yang terkait dari ekonomi. Eksternalnya baik ke pemerintahan, entah itu DPRD atau pemerintah kota. Selanjutnya ada ekonomi dan bisnis. Ini umumnya meleset, mohon ditambahkan kepada kawan-kawan ini. Program kerja tahun 2024
kewirausahaan. Sasarannya tadi mahasiswa kelas, mahasiswa, warga Muhammadiyah dan umum. Nah, yang kedua ada yang sudah berjalan itu di belakang ada berasmu. Beras Muhammadiyah. Tapi anu masih banyak pesan kurang. Mitra kerjasamanya ada warga Muhammadiyah, ada apa tadi, air mineral Aura. Waktu pelaksanaannya sudah berjalan. Nah, selanjutnya ada bidang MPK SDI. Program kegiatan yang difokuskan adalah Baitul Arqam pimpinan Muhammadiyah, baik itu pimpinan, ketua, wakil, semua ketua-ketua lembaga dan anggotanya. Setelah itu Arqam dan karyawan amal usaha, khusus yang di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah langsung. Mitra kerjasamanya bisa ke Majelis Dikdas Menjua untuk guru dan karyawan yang belum Baitul Arqam. Nah, selanjutnya ada lembaga seni budaya dan olahraga. Program kegiatannya yaitu Pekan Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah. Sasarannya seluruh kader, Pak. Waktu pelaksanaannya Agustus. Nah, yang sebelum yang terakhir ada pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah. Ini masing-masingnya tadi laporkan. Untuk pemuda kegiatannya adalah Diklat Prokam dan SAR, insya Allah akan diadakan bulan Oktober. Untuk MA, untuk yang dihadap ini terutama besok mereka akan melaksanakan pengukuhan. Dan fokus berikutnya adalah sekolah keluarga. Untuk Hizbul Waton ada musyawarah daerah, Diklat Dewan Sugli daerah. Untuk tapak suci ada LK PPS. Untuk IPM ada musyawarah daerah, IMM ada milad. Selanjutnya ada masukan dari kawan-kawan Morsom terkait pelaksanaan sholat id. Oh ya, sebelumnya ada yang namanya kantin, kajian rutin Ortom, yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam 2 bulan. Nah, yang terakhir adalah usulan dari rekan-rekan terkait pelaksanaan sholat id, yang dimana presentasenya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah 30%, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah 20%, NA 10, IPM 10, AW 10, tapak suci 10, dan IMM 10%. Nah, mungkin itu aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sadar program kerjanya ada 3. Yang pertama dari Majelis Hukum, kesadaran hukum. Yang kedua perlu pembelaan. Yang ketiga kajian politik. Dan sasarannya, kegiatannya berbentuk penyuluhan. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatannya adalah mendirikan lembaga bantuan hukum. Dan yang ketiga, melaksanakan webinar. Jadi ada 3. Sasarannya yang pertama, penyuluhan tentang hukum ini adalah kepada siswa SMA Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah masyarakat umum. Waktu pelaksanaan direncanakan bulan Juni sampai dengan Juli. Kerjasamanya dengan bidang Dikdasmen. Kemudian yang kedua, yang berikutnya tentang
perpustakaan. Program kegiatannya adalah melengkapi sarana dan prasarana teknologi digital. Bentuk kegiatan adalah pengadaan peralatan teknologi digital untuk literasi ini. Kemudian ini belum ada kapan bulannya belum karena terkait dengan pengadaan ini mungkin membutuhkan dana yang tidak sedikit. Langsung aja yang berikutnya tentang lingkungan. Yang pertama adalah untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Bentuk kegiatannya adalah berupa penyuluhan dan pemanfaatan sampah produktif. Sasarannya adalah kepada warga PCM. Kemudian waktu pelaksanaan direncanakan bulan Juni atau Juli, bekerjasama dengan LPCR. Nah, ini sudah ada estimasi biaya kurang lebih 1.500.000. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu LAJIS. Program kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah. Kemudian sasarannya yaitu guru, sebenarnya guru yang apa di sini, kemudian siswa dan warga Muhammadiyah. Direncanakan waktunya adalah April. Sasarannya adalah mitra kerja, antara lain adalah sekolah dan masjid. Dan yang terakhir dari lembaga pengawasan keuangan, di antaranya program kerjanya adalah tentang pelatihan sistem informasi akuntansi, dan ini tentang integrasi sistem akuntansi keuangan ISAK 35. Bentuk kegiatannya yaitu diklat akuntansi keuangan non-laba. Sasarannya adalah amal usaha Muhammadiyah. Waktu pelaksanaan direncanakan adalah bulan Juni dan Juli. Tujuannya supaya aum bisa melakukan membuat laporan keuangan setiap tahun. Nah, selama ini banyak amal usaha Muhammadiyah belum melaksanakan atau menyampaikan laporan keuangan setiap tahun, apalagi yang sesuai dengan yang ketentuan ISAK 35. Mudah-mudahan ini nanti bisa dilaksanakan oleh masing-masing lembaga, oleh majelis dan lembaga. Demikian hasil komisi D. Kalau ada tanggapan dipersilakan. LPCR PM, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, dan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Sedangkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Resiliensi Bencana atau MRC itu tidak hadir pada rapat komisi. Yang pertama, program kerja untuk Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting dan Pembinaan Masjid. Ada satu program utama yang akan dilaksanakan, yaitu pembuatan database IPM, PRM, masjid dan mushola yang dilakukan melalui kunjungan, silaturahim dan fokus group discussion. Tujuannya untuk bentuk kegiatan membuat peta kondisi, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan di setiap cabang, ranting, masjid dan mushola Muhammadiyah di lingkungan Kota Banjarmasin. Sasarannya cabang, ranting, masjid dan mushola Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Waktu pelaksanaan mulai bulan Maret sampai Desember dalam bentuk 13 kali kunjungan atau silaturahim dan 1 kali FGD. Mitra kerjasama majelis terkait yaitu Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemudian dengan 13 PCM dan semua PRM, masjid dan mushola di Kota Banjarmasin, estimasi biaya 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial
ada satu kegiatan yang akan jadi prioritas, yaitu pelatihan manajemen LKSA dalam bentuk kegiatan pengembangan program dan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan LKSA guna memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Sasarannya para pengurus, pengasuh dan pengelola LKSA yang jumlahnya ada 11 di Kota Banjarmasin. Waktu pelaksanaan bulan Juli 2024. Mitra kerjasama Forpama, PDM Kota dan sponsor. Estimasi biaya 10 juta. Kemudian yang terakhir, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Prioritas untuk tahun 2024 adalah melaksanakan sunatan massal pada bulan Ramadan tahun ini, insyaallah. Bentuk kegiatannya untuk pengabdian pada masyarakat dan anak-anak yang berada di setiap cabang. Jadi rencananya akan dimintakan peserta perwakilan dari setiap cabang masing-masing 5 anak. Jadi totalnya ada 65 anak yang akan dikitar di kantor PDM di bulan Ramadan. Estimasi biaya 15 juta. Demikian hasil diskusi atau pembahasan di Komisi E. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Syukur la ilaha illallah wa rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah dan juga unsur pembantu pimpinan daerah, majelis dan lembaga. Yang saya hormati Repom, ada Aisyah, Nasihatnya Aisyah, Penega, kemudian ada IPM dan Apok Suci. Alhamdulillah jadwal yang disusun oleh sekretaris ya. Ya, itu betul. Jam 5 ya, jam 5. Tapi ini belum. Jam 5 alhamdulillah. Saya atas nama Ketua dengan ini mengucapkan terima kasih pada semua peserta yang hadir pada hari ini yang telah meluangkan waktu ya. Kemudian di dalam sidang-sidang memberikan saran masukan sehingga terbuatlah program ya masing-masing majelis dan lembaga untuk tahun 2004 ya. 2024. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih nih kepada Pak Mugin ya, kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3 ya, dan juga tentunya kepada pimpinan cabang ya yang telah mengizinkan ruang ini untuk diberikan kepada pimpinan daerah yang melaksanakan rapim Raker Pimda ya. Memang di dalam musyawarah kemarin kita minggu yang lalu merencanakan tanggal berapa kemarin? Sebelumnya itu ya, tapi karena 24 kan? Ya sesuatu dan lain hal maka dilaksanakan hari ini. Ternyata hari ini juga diadakan raker pincap ya bersamaan di sebelah itu. Jadi saya tidak tahu sebenarnya sebelumnya, tapi diinformasikan tadi oleh pimpinan cabang. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang
disampaikan atau diputuskan oleh masing-masing majelis dan lembaga. Nah tadi secara resmi diserahkan ya, dan insya Allah itu nanti akan kita bukukan dan ditampilkan lah istilahnya nanti untuk program kerja pimpinan daerah tahun 2024 ini. Adapun tugas ketua itu akan selalu mengingatkan tentang program-program yang dibuat oleh masing-masing majelis dan lembaga. Bisa nanti melalui wakil yang mengkoordinir. Ya. Saya akan mengingatkan, mendorong gitu ya. Bahkan mungkin mengontrol juga nih program yang sudah dibuat ini di masing-masing majelis ada nggak yang belum dilaksanakan itu, atau yang sudah teman, apakah nanti bisa ditambah itu kegiatannya untuk pelaksanaan di lapangan. Banyak sebenarnya yang ingin saya sarankan dari masing-masing majelis ini dan lembaga dari program yang dibuat, tapi insya Allah nanti pada saat pelaksanaan aja kami nanti akan rapat dengan anggota pimpinan itu untuk mengingatkan, untuk memberikan saran masukan pada masing-masing majelis. Jadi tadi saya lihat programnya yang dibuat tuh teknis ke lapangan banyak. Tapi sebagai contoh nanti yang perlu kita perhatikan adalah masing-masing majelis dan lembaga ini bisa menjadwalkan nanti untuk mengadakan pertemuan dengan cabang-cabang ya yang memiliki majelis dan lembaga yang sama di daerah. Jadi kita bisa panggil nanti untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah mengenai berbagai kegiatan. Nah kemudian juga yang penting itu nanti majelis ini kan ada yang membawahi amal usaha itu. Nah mohon nanti majelis yang membawahi amal usaha ini bisa terutama untuk amal usaha milik yang dikelola oleh daerah bisa nanti dikunjungi ya. Panti asuhan ada 4 kita panti asuhan ya. 3 tapi satunya yang belum. Nah kemudian bisa nanti kalau majelis yang tablik itu bisa berkunjung ke masjid-masjid nanti untuk melakukan apa itu ya, pembicaraan berkenaan dengan berbagai kegiatan di masjid. Saya kira yang berperan ini selain majelis tajih dan tabligh, ekonomi juga, kemudian wakaf dan lain sebagainya. Nah saya ingatkan nanti wakaf ini mohon dibantu, ada 2 yang belum balik nama atas nama persikatan, jadi masih pribadi loh. Mohon nanti bisa diuruskan agar supaya wakaf yang diberikan kepada daerah masih nama mereka bisa dijadikan nama perserikatan. Kemudian juga pada saat pertemuan dengan majelis terkait kalau ada wakaf di cabang bisa diingatkan juga supaya yang masih pribadi itu untuk bisa diurus ya menjadi perserikatan Muhammadiyah sehingga aman. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia juga masih milik ini, lalu pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu karena mungkin kesibukan dan sebagainya sehingga masih tetap atas nama. Nah yang berikutnya akhirnya anak cucu menggugat. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa dijadikan pertimbangan. Hal-hal lain nanti insya Allah kita bicarakan bersama pada saat pelaksanaan program di masing-masing majelis dan lembaga. Bapak dan ibu-ibu karena acara ini sudah berakhir maka akan ada pembukaan dan juga penutupan ya. Ada penutupan dan juga akan ada pembukaan dan juga akan ada penutupan. Daftar Timda dapat kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banyumasin
tanggal 21 Saban 1445 bertepatan dengan 2 Maret 2024, kami nyatakan ditutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.